Suatu hari, bebek kuning dan sahabatnya, angsa putih, sedang asyik memandangi peta dunia di dinding. Tiba-tiba, mata bebek kuning tertuju pada sebuah negara yang belum pernah mereka dengar. Angsa, lihat ini! Kirgistan! Bagaimana kalau kita berpetualang ke sana? Angsa putih mendekat. Matanya berbinar. Wah, ide bagus! Bukankah itu negeri pegunungan tinggi dan danau biru yang indah? Ayo kita berangkat! Serunya penuh semangat. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di Bishkek, ibu kota Kirgistan. Begitu turun dari pesawat, udara sejuk pegunungan langsung menyapa mereka. Mereka bergeleng-geleng di kota yang asri dengan jalanan yang lebar dan pepohonan rindang. Wow, indah sekali tempat ini, kata mereka hampir bersamaan. Tidak sabar untuk memulai petualangan mereka. Tujuan pertama mereka adalah alun-alun utama kota, Alatu Square. Di sana berdiri patung pahlawan Manes yang megah. Tentu saja, bebek kuning langsung sibuk mengambil banyak foto dengan kamera mungilnya, sementara angsa putih berpose dengan gaya terbaiknya di depan monumen itu. Mereka sangat menikmati suasana kota yang ramai, tapi tetap terasa damai. Selanjutnya, mereka naik mobil menuju Taman Nasional ala Arca. Pemandangan di sepanjang jalan sungguh luar biasa. Gunung-gunung menjulang tinggi seolah menyentuh langit, dan sungai jernih mengalir deras di sisinya. Sesampainya di sana, mereka tak tahan untuk tidak bermain air di sungai yang terasa dingin dan menyegarkan. Sambil mendaki jalur yang tidak terlalu terjal, angsa putih berujar, "Bebek, lihat sekeliling kita. Kita seperti sedang berada di negeri dong." Perjalanan mereka berlanjut ke permata Kirgistan, Danau Isikul. Danau raksasa ini begitu biru dan luas, dikelilingi oleh pegunungan bersalju yang memukau. Rasanya seperti lautan di tengah daratan. Mereka tak menyenangkan waktu dan langsung bermain air serta berenang-renang kecil di tepian danau yang tenang. Ketika malam tiba, mereka mendapatkan pengalaman unik, yaitu menginap di sebuah yurt, tenda tradisional khas Kirgistan. Dari luar terlihat sederhana, tapi di dalamnya begitu hangat dan nyaman, penuh dengan hiasan karpet warna-warni yang indah. Wah, ini seperti rumah bulat yang sangat nyaman, kata bebek kuning sambil merebahkan diri di atas tumpukan selimut tebal. Keesokan harinya, petualangan sejarah menanti mereka di Menara Burana, sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Jalur Sutra. Seorang pemandu wisata menjelaskan, dulu ribuan pedagang dari berbagai negara melewati jalur ini untuk berdagang. Di sekitar menara, mereka juga melihat deretan bata-bata kuno dengan ukiran wajah manusia yang disebut balbal. Lihat, bebek, mereka seperti patung penjaga dari zaman dulu, bisik angsa putih, penuh kekaguman. Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai yang sangat ramai dari kejauhan. Rasa penasaran membawa mereka ke sebuah lapangan luas. Ternyata, sedang ada pertandingan kokboru, olahraga tradisional Kirgistan yang sangat seru dan dimainkan di atas kuda. Para pemain dengan lincahnya berebut, membawa semacam boneka kambing untuk dimasukkan ke gawang lawan. Bebek kuning dan angsa putih terpukau melihat kelincahan para penunggang kuda yang begitu menyatu dengan tunggangan mereka. Ini olahraga paling seru yang pernah kita lihat, seru bebek kuning. Petualangan budaya mereka belum berakhir. Mereka juga mengunjungi sebuah festival seni lokal. Suasana begitu meriah, dengan alunan musik tradisional dari alat musik komus, tarian rakyat yang energik, dan pameran kerajinan tangan dari wol. Mereka bahkan ikut menari bersama warga lokal. Seorang nenek yang baik hati kemudian memakaikan mereka pakaian tradisional Kirgistan. Topi tinggi bernama kalpak untuk bebek kuning dan rok panjang untuk angsa putih. Mereka tertawa geli melihat penampilan baru mereka di cermin. Tentu saja, perjalanan tak akan lengkap tanpa mencicipi kulinernya. Saat makan malam, mereka mencoba makanan khas bernama beshbarmak, yaitu mie dengan potongan daging yang lembut. Lezat sekali, kata angsa putih sambil terus mengunyah. Mereka juga memberanikan diri mencoba minuman tradisional bernama kumis, yang terbuat dari susu kuda fermentasi. Rasanya sangat unik. Bebek kuning sedikit meringis, karena rasanya yang asam, yang justru membuat angsa putih tertawa terbahak-bahak. Sebelum pulang, mereka mampir ke Osh Bazar, pasar tradisional yang sangat ramai. Mata mereka terbelalak melihat begitu banyak barang menarik.
Karpet wall, warna-warni, tumpukan buah kering, dan kacang-kacangan, serta berbagai kerajinan tangan. Tentu saja, mereka membeli banyak oleh-oleh, mulai dari miniatur yurt hingga shawl hangat. Ini untuk kenang-kenangan dari petualangan kita yang luar biasa, kata Bebek Kuning. Di sore terakhir mereka, keduanya duduk santai di padang rumput yang luas, menyaksikan matahari terbenam di balik pegunungan. Langit berubah menjadi kanvas berwarna jingga keemasan yang begitu indah dan damai. Dengan tas yang penuh oleh-oleh dan hati yang penuh kenangan, mereka pun kembali ke bandara. Kirgistan benar-benar negeri yang ajaib, kata Angsa Putih. Bebek Kuning mengangguk setuju. Sesampainya di rumah, mereka memandangi foto-foto dan ale-ale yang mereka bawa. Setiap benda mengingatkan mereka pada petualangan yang tak terlupakan di negeri pegunungan dan danau biru itu. Sebuah perjalanan yang akan selalu mereka ingat selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan ikuti kami untuk petualangan seru lainnya.